Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya di pagi hari yang penuh berkah ini, dalam suasana yang teduh ketika rangkaian hari-hari yang lalu teriknya luar biasa, kita berhadir dan bersilaturahmi di dalam aula ini di Kota Langsa. Dan saya ingat terakhir saya ada kegiatan di Langsa persis lebih kurang sebulan sebelum PSBB dulunya waktu Covid. Ada undangan ceramah Isra Mi'raj di alun-alun Kota Langsa. Baru hari ini sampai lagi ke Langsa, walaupun malam tahun baru yang lalu juga lewat Langsa karena ada acara di Kuala Simpang tepat di malam tahun baru, di malam Ahad. Dan tahun barunya saya ke Medan, saya unggah status di media sosial ke kawan-kawan, karena di Aceh nggak boleh tahun baru, saya ke Medan, saya katakan. Kebetulan saja karena ke Medan tinggal 2.500 lagi ongkosnya saat itu. Dan alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi yang diikat oleh jalinan komunikasi anak-anak peserta didik di lembaga pendidikan SDIT Luqmanul Hakim, yang tadi dapat bocoran dari Bapak, ternyata ibu-ibunya dikerjai oleh anak-anak supaya pakai seragam hitam-hitam Tapi yakinlah saya bukan dikerjai oleh anak-anak, Pak. Karena memang sudah hitam dari sononya katanya. Kita berkumpul di sini dan ikatan batin disebabkan oleh anak-anak itu kuatnya luar biasa. Itu yang sudah hilang di zaman sekarang. Ketika kecil-kecil kita dulu, privasi di rumah itu tidak seketat sekarang. Anak-anak cenderung mengajak kawan-kawannya main ke rumah, makan minum di rumah, nginap di rumah. Dan kawan dari anak-anak akan memanggil kita ini sesuai dengan panggilan anak masing-masing. Kalau anak saya panggil saya ayah, maka kawan-kawannya akan panggil saya ayah. Kalau anak-anak saya panggil ibunya Umi, maka kawan-kawannya akan panggil istri saya dengan sebutan Umi. Seiring waktu itu terus berjalan, anak-anak ini sudah familiar memanggil saya ayah. Kapanpun dimanapun tetap dipanggil ayah. Dan kita tidak pernah tahu siapa di antara kawan dari anak-anak kita ini yang akan menjadi orang sukses dan hebat. Tiba-tiba mereka menjadi pejabat, kepala dinas, jadi anggota dewan, jadi kepala daerah. Kita hanya warga biasa, duduk di rumah mungkin hanya petani, hanya pedagang. Begitu sekali-kali datang ke sebuah kantor pemerintah untuk sebuah persoalan, sebuah pekerjaan, tiba-tiba ada orang-orang hebat di kantor itu menyapa kita ayah. Dan itu kebahagiaannya luar biasa. Maka ada di antara anak-anak ini yang tidak pernah kita lahirkan. Wa min ikhwanika man lam talidhu ummuk. Ada di antara kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, orang yang tidak pernah dilahirkan oleh ibumu. Maka silaturahmi yang seperti ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh pihak sekolah, dari pihak yayasan,
bahwa jangan putus silaturahmi hanya karena anak-anak sudah selesai dari sekolah. Tetap terjalin silaturahmi, bertegur sapa, sebab silaturahmi mendatangkan makna yang sangat mendalam. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Maka alhamdulillah hari ini kita berkumpul di majelis ini atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena izin dari Allah, maka sepatutnya pagi ini saya subuh di Masjid At-Tauhid di Gece Inim. Saya tadi malam seharusnya mengisi kajian di Masjid Kecik Haji Harun Kecik Lemik. Begitu diundang oleh Ustadz Hamdi yang menghubungi, saya senangnya luar biasa karena sudah lama nggak pernah jalan-jalan, dan saya hobinya bagian nyetir ya, maka saya nyetir. Jadi kalau bapak dan ibu perlu tenaga sopir mau kemana saja hubungi saya, insya Allah. Yang penting mobilnya nggak ada masalah. Maka berangkat saya bersama dengan istri pertama saya. Jangan khawatir Bu, memang satu. Ibu-ibu dibilang istri pertama langsung pikirannya ada istri kedua, ketiga, dan keempat. Enggak, cuma satu. Berangkat, dan saya dengan istri punya hobi yang sama, hobi nyetir. Maka naik mobil pertama rebutan kunci, yang selanjutnya terserah Anda. Nah, siapa yang ngantuk diserahkan kepada partnernya. Dan itu luar biasa, kebahagiaan ketika kita menyusuri jalan-jalan kenangan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Anak saya ajak, saya baru 4 orang anaknya, baru 4. Yang sulung sudah kelas 2 SMA, naik kelas 3 tahun ini, laki-laki. Yang kedua cewek, baru tamat SD di tahun ini. Yang nomor 3 cowok, baru kelas 1 SD. Karena entah kenapa Allah Ta'ala izinkan anak saya itu lahir setiap 5 tahun sekali. Mungkin juga mau lihat siapa presidennya ya. Jangan sampai dia lahir orang tuanya nggak sanggup beli susu, kata Iwan Fals. Nah, pejabat tadi subsidi, anak kami kurang gizi katanya, maka akhirnya stunting. Yang sulung itu lahir 25 Agustus 2006. 5 tahun kemudian yang nomor 2 lahir 22 Januari 2011, 5 tahun. 5 tahun kemudian nomor 3 lahir 5 Maret 2016. Seharusnya yang nomor 5 itu lahir di 2021, 5 tahun kemudian. Tapi karena dia tahu Covid di tahun 2021, dia minta dipercepat. Maka lahir di bulan Februari tahun 2020. Kami sudah setel agar kelahirannya di hari Senin tanggal 2 Maret, supaya karena kata dokter ini harus dioperasi. Jadi kami persiapkan operasi di hari Senin agar pegawai, petugas medis masuk semua. Tapi dia ngotot harus lahir di hari Sabtu tanggal 29 Februari. Jadi sampai sekarang dia belum sempat ulang tahun Bu. Karena 29 Februari tahun kabisat. Itu bukan kesalahan kami orang tua, karena kami rencanakan untuknya tanggal 2 bulan Maret. Tapi dia yang ngotot harus di 29 Februari. Jadi akhirnya yang nomor 3 dengan nomor 4 selisihnya hanya 4 tahun. Dan ternyata jarak kelahiran ini punya pengaruh dalam pendidikan. Ketika yang sulung lahir 5 tahun kemudian adiknya yang perempuan lahir, dia senang dapat adik. Yang perempuan ini besar umur 5 tahun dia dapat adik, dia senang dapat adik. Tapi ketika nomor 3 baru berusia 4 tahun dia dapat adik, dia rebutan ibunya dengan adik. Dia sedang senang-senangnya tidur dipeluk oleh ibunya, tiba-tiba sudah ada saingan ibunya memeluk bayi yang lain. Maka saya sangat ingat dialog di malam itu. Dia minta, "Umi peluk adik," katanya. Anak saya nomor 3 itu ngomongnya bahasa Indonesia, tapi yang sulung nomor 1 dan nomor 2 saya ajarkan bahasa Aceh. Dan untuk mengajarkan bahasa Aceh saya harus ribut dengan istri. "Bang, ajarin bahasa Indonesia." Saya bilang ke istri, bahasa Indonesia tidak perlu diajarkan, karena insya Allah selama wajahnya mulus akan banyak yang mengajarkan bahasa Indonesia.
Tapi bahasa Aceh kalau tidak diajarkan, kita akan hilang kesempatan. Saya lahir dan besar tanpa mengenal kosakata bahasa Indonesia sama sekali. Saya lahir di Aceh Selatan 5 Agustus 77. Saya masuk sekolah di Aceh Selatan, dan kita tahu di Aceh Selatan itu pakai bahasa anak jamu. Baca kak, baca kiak, boleh batik anak sedang. Guru-guru masuk kelas pakai bahasa pengantar, bahasa anak jamu. Saya hanya tahu bahasa Indonesia dari buku pelajaran bahasa Indonesia. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi. Saya tahu siapa nama adik Budi, Iwan namanya. Saya tahu siapa nama kakak Budi, Wati namanya. Tapi Bapak Budi dengan Ibu Budi sampai sekarang saya nggak tahu siapa namanya. Saya nggak kenal kosakata bahasa Indonesia. Tapi di kelas 1 SD saya dipindahkan sekolah oleh orang tua, karena orang tua saya saat itu kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah. Pindah ke Jakarta. Saya pikir udah sampai ke Jakarta udah keren. Ternyata SD tempat saya sekolah itu namanya SD Negeri Kampung Utan. Ke Jakarta hanya untuk masuk Kampung Utan. Maka sekarang warga kampung itu karena merasa agak sedikit aneh namanya, diganti pakai bahasa Inggris menjadi Country Village. Kampung Utan, Country Village. Sampai di sana, berapa lama saya perlu waktu untuk beradaptasi dengan bahasa Indonesia? Kurang dari sepekan, kurang dari 7 hari. Bahasa Indonesia saya itu sihdongnya udah lancar insya Allah. Hanya 7 hari. Maka pengalaman ini saya ajarkan ke istri. Yang sulit belajar bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia tidak sulit. Maka anak pertama saya ajarkan bahasa Aceh, anak kedua yang cewek saya ajarkan bahasa Aceh. Ketika yang sulung masuk SD, yang nomor 2 masuk SD, mereka berinteraksi dengan kawan-kawannya dengan bahasa Indonesia, mereka lancar bahasa Indonesia. Lahir anak nomor 3, diajarkan bahasa Indonesia oleh kakak dan abangnya. Saya kalah, karena sebagai ayah interaksi saya dengan anak-anak hanya di waktu malam, sedangkan 24 jam mereka dengan abang dan kakaknya pakai bahasa Indonesia. Maka terbukti yang nomor 3 pakai bahasa Indonesia sampai sekarang nggak bisa bertutur dalam bahasa Aceh. Padahal bahasa adalah sebuah kekayaan bagi anak-anak. Anak-anak yang lancar berbicara dengan bahasa ibu 2 kali lipat lebih cerdas daripada anak-anak yang tidak pandai berkomunikasi dengan bahasa ibu. Tapi sayangnya ibu-ibu sekarang pun bahkan tidak punya bahasa. Bahasa Indonesia semua bagus, tapi kehilangan bahasa daerah itu musibah. Maka kita di Langsa harusnya punya kekayaan bahasa, karena kita tahu ada percampuran budaya Nusantara di sini. Ada yang dari Jawa, harusnya tetap memelihara bahasa Jawa. Komunikasi lanjut diwariskan kepada anak-anak. Maka bayangkan orang Cina sudah berapa generasi tinggal di Indonesia, tapi tidak ada anak-anak Cina yang tidak pandai bahasa Cina. Tidak ada anak-anak Cina yang tidak pandai bahasa Cina. Mereka ajarkan dalam keluarga bahasa Cina. Orang India, nggak ada orang India nggak pandai bahasa Indonesia, bahasa India. Tetap mereka kush-kush hotahi ngomongnya. Makanya di dunia ini, negara yang hebat dan maju adalah negara yang tidak pernah meninggalkan akar budayanya. Inggris ke seluruh dunia mereka traktir bahasa Inggris dengan gramatika yang benar. India, di seluruh dunia ada orang India. Mulai dari yang paling miskin di dunia sampai orang terkaya di dunia ada di India, Mukesh Ambani. Tapi tetap orang India tidak lupa bahasa India. Walaupun mereka bertutur bahasa Inggris dengan fasih, tetap mereka masukkan logat India dalam bahasa Inggrisnya. Mereka sebut you are, bukan you are. Kenapa? Mereka tidak ingin kehilangan identitas Indianya. Cina kemanapun tetap dengan standar Cina. Bahkan kita di Indonesia merasa sangat islami kalau sudah pakai baju Cina. Yang cowok-cowok biasa pakai baju apa? Koko. Koko itu bahasa Aceh, bahasa Indonesia atau bahasa Cina? Di Penayung itu yang paling banyak koko di Banda Aceh, yang paling banyak koko di Penayung. Yang cowok koko, yang cewek cici. Maka tidak sah disebut baju koko kecuali kerahnya kerah Shanghai. Dan Shanghai itu nggak ada di Aceh. Shanghai itu provinsi di Cina. Maka kalaulah standar baju koko menjadi standar keimanan, maka yang paling beriman adalah Jackie Chan dengan Jet Li. Itu baju koko tiap hari. Ini kita kehilangan identitas.
Maka saya nggak pakai baju koko hari ini baju seluk belanga, identitas keacehan. Bedanya hanya pada kerahnya saja. Ini pakai penutup. Kalau saya lepaskan ini jadi kerah Shanghai namanya. Saya pikir ini hanya punya orang Aceh. Saya datang ke Jawa Timur di Surabaya, ada acara ISEF, Indonesian Syariah Economic Festival, diajak oleh kawan-kawan BI. Saya perhatikan para pembawa acaranya pakai baju begini. Saya merasa disambut di tempat tersebut karena seragam kami sama. Ini identitas. Maka pengajaran bahasa komunikasi itu adalah pendidikan yang paling utama dan paling penting. Maka alhamdulillah saya kemari dengan istri dan anak-anak yang nomor 3 dan nomor 4 datang kemari. Yang nomor 1 dan nomor 2 enggak mau ikut lagi. Nomor 1 sudah SMA, yang nomor 2 masih SD kelas 6. Tapi sejak dari kelas 4 yang perempuan ini sudah tidak mau jalan-jalan ikut kami. Saya sebagai ayahnya, karena bagi kami laki-laki punya perempuan lain di rumah selain daripada istri itu adalah karunia. Tapi tiba-tiba perempuan lain ini tidak pernah mau ikut, maka murka saya luar biasa saat itu. Tapi barulah saya tersadar oleh sebuah realitas bahwa sebagai orang tua, waktu kita menjadi orang tua itu sangat terbatas. Menikmati keberadaan kita sebagai orang tua itu sangatlah terbatas. Hanya selama anak masih senang digendong. Lama-lama dia tidak mau digendong. Hanya selama anak masih bersedia untuk mengikut orang tuanya kemanapun dia pergi. Dan itu pun akan berakhir pada suatu masa. Maka kalau bapak dan ibu tidak pernah menikmati momen mengantarkan anak pergi dan pulang ke sekolah, pergi ke sekolah, diantar, pulang sekolah, dijemput, tidak pernah Anda lakukan, suatu saat akan menyesal bahwa Anda tidak menikmati kesempatan menjadi orang tua. Maka itu yang sedang saya nikmati momen dengan istri. Yang nomor 4 sekarang masih dia bisa digendong, tetap saya usahakan untuk saya gendong. Bukan ingin memanjakan anak, tapi ingin memanjakan diri saya, bahwa saya punya anak yang bisa digendong. Jangan pikir terbalik. Dari sudut pandang orang mungkin akan melihat anaknya manja sekali. Bukan, bapaknya manja sekali. Ingin menggendong anak. Kecil saya nggak ada mainan mobil-mobilan pakai remote. Anak sulung lahir saya belum punya rezeki, masih naik sepeda motor. Tapi ketika datang ke Taman Sari di Banda Aceh untuk anak-anak main mobil remote, saya agak sedikit ngeri karena di pinggirannya itu duduk Romeo dan Juliet memadu kasih. Saya khawatir anak-anak melihat pemandangan ini dianggap biasa. Maka setiap kali melewati pemandangan itu saya bilang ke anak saya, "Nak, hantu," saya bilang. Anak saya tanya, "Pat, hantu ya?" "Nyan," saya bilang. Pahamlah anak saya bahwa praktek begitu namanya hantu. Maka 3 kali saya ajak ke Taman Sari, dia bilang, "Ya, jangan lewat sini, ada hantu." Dia. Tapi karena anak saya ingin naik mobil-mobilan tersebut, saya putar kepala. Bagaimana supaya dapat beli mobil tersebut? Saya carilah orang-orang yang saya kenal, dapat mobilnya seharga Rp1.600.000. Itu di tahun 2008. Sangat berat bagi saya karena waktu itu harga emas baru sekitar Rp600.000, 3 mayam emas. Tapi saya paksakan saya beli. Istri bertanya, "Kenapa bang?" Saya jawab, "Ini bukan untuk anak, ini untuk saya," saya katakan. Karena waktu kecil saya dulu nggak sempat main mobil-mobilan begini. Maka akhirnya saya beli mobil itu, saya dudukkan anak di atas hanya sebagai pelengkap permainan. Saya yang pegang remote-nya. Maka melihat ada orang tua, bapak-bapak yang gendong anak, jangan bilang anaknya manja, tapi bapaknya yang manja. Kita ingin menikmati momen-momen tersebut. Ini kebahagiaan. Maka setiap kali pergi saya ajak anak-anak. Mungkin orang akan berpikir, bagaimana sekolahnya Pak Ustaz? Bagi saya sekolah tidak terlalu penting. Maka saya menarik tadi pesan dari bapak. Orang tua itu yang harus terlibat dalam pendidikan. Sekolah hanya mengisi ruang yang kosong yang tidak mampu diisi oleh orang tua. Maka saya anggap perjalanan itu adalah juga sebuah pendidikan agar dia paham bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor. Dia tahu ada peradaban lain di luar sana. Saja diancam oleh gurunya di sekolah, "Tapi ini Pak Ustadz, kalau nanti sering-sering libur tidak belajar, tinggal kelas." "Gak apa-apa, biar tinggal kelas. Makin lama dia belajar makin bagus. Toh yang sudah tamat pengangguran juga." Ini hitung-hitung sambil menunggu kesempatan belajar. Tidak ada persoalan dengan terlambat dalam masa pendidikan. Yang masalah adalah terlambat dalam kehidupan. Saya tidak sekolah sesuai urutan. Saya tamat kuliah,
di tahun 2025 ketika kawan-kawan saya tamat kuliah tahun 2000. Saya tamat aliyah 95, baru masuk ke Al-Azhar tahun 2001. Tahun 2001 kawan sangkatan saya sudah selesai semua. Tapi apakah saya harus malu untuk belajar dengan orang-orang yang jauh di bawah rating saya? Tidak. Belajar tidak pernah mengenal malu. Dan Al-Azhar mengajarkan kami tentang hal tersebut secara harfiah. Ketika ada seorang ulama besar dari Aceh, Walid Nuh, berkunjung ke Mesir karena putri beliau, suaminya itu kuliah di Mesir, Tengku Muhammad Zuhdi, putra dari Abu Karimuddin di Alubili. Kami berkunjung ke tempat beliau, di tempat anaknya. Beliau sampaikan sebuah keinginan. Nah, kalau bahasanya diutarakan sebuah keinginan. Tapi saya menggugat, kenapa keinginan selalu diutarakan, nggak pernah diselatankan? Beliau utarakan sebuah keinginan. Apa kata beliau? Saya ingin kuliah di Al-Azhar, kata beliau. Saya jawab, ahlan wa sahlan Walid. Beliau lanjutkan pertanyaan, tapi apa mungkin orang tua seperti saya yang bahkan rambutnya sudah beruban masih diterima di Al-Azhar? Apa jawaban kami kepada beliau? Walid, kami tidak perlu menjawab sekarang. Besok Walid ikut kami ke kuliah dan silahkan lihat sendiri. Ternyata sampai di tempat kuliah beliau bukan satu-satunya orang tua yang janggutnya beruban. Ada banyak dari Afrika itu yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban dan tetap kuliah karena Al-Azhar tidak mengenal batas usia. Yang penting ijazah saat masuk tidak lebih dari 2 tahun. Maka saya kuliah di Al-Azhar, ijazah saya sudah mati 5 tahun. Ijazah MAN 1 tamat 95, saya masuk Al-Azhar 2001. Sudah 5 tahun mati. Saya perbaharui ijazah MAN 2 tahun 2001. Kuliah. Mereka tidak persoalkan usia saya. Yang penting ijazah saya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Tetap fresh graduate. Orang yang baru tamat kuliah, otaknya masih ngeces. Itu Al-Azhar. Beda dengan Arab Saudi. Mereka membatasi usia. Ijazah Anda nggak masalah. Saya ikut tes ke Arab Saudi. Dari tahun 96 gagal, 98 gagal, 2001 umur lewat katanya. Tapi Al-Azhar tidak mempertanyakan umur saya. Maka jangan khawatir umur anak kita lewat untuk belajar. Yang harus kita khawatir mereka lewat dalam kehidupan. Maka tetap anak saya ikut kemanapun. Dan Alhamdulillah oleh gurunya tidak pernah ditinggalkan di kelas. Dan tidak pernah tinggal kelas. Ini pendidikan. Maka hari ini saya datang kemari dengan istri pertama dan anak ketiga keempat. Istri tetap pertama insya Allah. Salawat dan salam. Ini belum ceramah Bu ya. Baru puji. Waktu kita panjang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan terbaik dalam kehidupan. Manusia yang menjadi contoh yang paripurna. Maha suci Allah yang dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 20 menerasikan dengan sangat indah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Bahasa ini universal. Siapapun kalian, pada Rasulullah ada keteladanan. Kalian anak kecil, Rasulullah itu teladan. Kalian remaja, Rasulullah teladan. Kalian pemuda, Rasulullah teladan. Kalian orang tua, Rasulullah teladan. Kalian suami, Rasulullah teladan. Kalian pedagang, Rasulullah teladan. Kalian pemimpin, Rasulullah teladan. Tidak ada bidang kehidupan kecuali pasti pada Nabi ada keteladanan. Maka keteladanan beliau sebagai bayi terlahir dari pernikahan yang sah. Maka dengan bangga beliau sampaikan di dalam hadis, ma wulidtu min sifahil jahiliyati syai'un wa ma waladani illa nikahun kanikahin islamiyyin. Saya tidak dilahirkan dalam tradisi perbuatan zina orang jahiliyah. Saya dilahirkan dalam pernikahan seperti pernikahan yang islami. Bayangkan ayah dan ibu Nabi menikah di zaman jahiliyah, tapi pernikahannya seperti pernikahan islami. Kenapa? Karena yang pertama, ayah dan ibu Nabi tidak berpacaran. Tidak pernah Abdullah dan Aminah bertemu sebelum hari pernikahan. Saya hampir seperti itu. Nggak pernah bertemu dengan istri kecuali sekali setengah sebelum pernikahan.
Rumit kan memaknai sekali setengah? Saya ingat hari itu 17 Agustus tahun 2005. Bukan tahun 45, itu hari kemerdekaan kita. Ini 17 Agustus tahun 2005, di hari kemerdekaan Indonesia. Saya keluarga besar dari Abuya Mudawali Al-Khalidi di Aceh Selatan. Nenek saya itu adik dari istri terakhir beliau. Karena 17 Agustus 2005 masih belum dalam suasana damai, takut keluar rumah, saya duduk di rumah beliau di depan kuburan Abuya Mudawali. Lalu oleh menantu beliau diseleksi murid-murid pesantren yang agak sedikit jernih-jernih wajahnya, dikumpulkan. Usia saya sudah 28 tahun. Maka langsung orang-orang tua saya itu bersabda, Haji Kalon, bayangkan kita yang cowok ini disuruh seleksi cewek di hadapan ayah dan ibu kita. Kami yang laki-laki ini kalau sekedar bergurau berani, tapi kalau udah serius itu nggak berani lagi. Maka terpaksa saya buka mata sebelah saja. Itu pertama saya lihat calon istri saya, maka setengah nilainya. Berjalan 7 hari, di tanggal 24 Agustus ibu saya pertegas, yang mana kesimpulannya? Saya bilang, bagaimana mau ambil kesimpulan kalau melihatnya saja sebelah mata? Kata wak saya, udah itu yang dari PD itu saja, yang dari PD. Istri saya dari Gelumpang Minyak, Berenun. Bagaimana mau serius, silat aja belum? Nggak apa-apa, kita panggil kemari, kata ya. Maka dipanggillah calon istri saya itu datang ke rumah, dipersiapkan untuk bertemu berdua dengan saya yang tidak pernah duduk berdua dengan cewek. Maka ngeri perasaan saya seperti lebih dari orang yang mau ikut sidang tesis. Saya masuk kamar mandi, saya rapikan rambut, saya sisir sampai lalat mutiru. Jenggot saya rapikan, jangan sampai gagal nanti pertemuannya. Karena nggak pernah ketemu dengan cewek duduk berduaan, saya susun daftar pertanyaan ada 16. Namanya siapa, sekolahnya di mana, kampungnya di mana, sampai pertanyaan ke-16, mau nggak kawin dengan saya? Orang nggak pernah pacaran, bingung mau bicara apa. Maka disediakanlah ruangan di belakang, di teras belakang rumah. Itu semua stasiun televisi memantau, ANTV, CCTV, semuanya, untuk melihat apa yang terjadi. Begitu bertemu dengan calon istri ini, saya ulurkan tangan, langsung saya tanya, siapa namanya? Calon istri saya ini menjawab, Syarifah Idawani, Tengku. Syarifah itu kan keturunan Habib Sayyid. Saking kaget dan gugupnya saya langsung melompat ke pertanyaan nomor 16. Syarifah, boleh nggak kawin dengan saya? Bayangkan orang yang tidak punya pengalaman pacaran, dan itu tidak perlu pendidikan. Ini terjadi. Akhirnya berjalanlah. Setelah selesai ditanya oleh orang tua saya, bagaimana? Saya jawab ke orang tua saya, jangan permalukan anak orang yang sudah kita undang. Kalau dia sudah diundang kemari secara khusus, jangan permalukan dia. Lanjut prosesnya. Harus menikah tanggal 5 bulan 9 2005. Menikah. Maka saya bertemu dengan istri pada pernikahan itu yang kedua setengah. 1 jam sebelum menikah, sebelum tahu siapa nama calon ayah mertua saya. Bayangkan ketika orang sudah hafal ijab dan kabul sebulan sebelumnya. Ini Nabi, ayah beliau menikah dan langsung di rumah pengantin perempuan tanpa sempat pacaran sebelumnya. Maka kami memanfaatkan waktu pacaran sekarang ini, waktu diundang oleh sekolah SDIT Luqmanul Hakim. Ini yang pertama, beliau bangga pernikahan ayah dan ibunya pernikahan Islam. Yang kedua, islaminya pernikahan tersebut diselenggarakan di dalam rumah orang tua pengantin perempuan. Hari ini banyak di antara kita yang ngotot nikah di masjid. Nikah di masjid bukan ajaran Islam. Tidak ada seorang pun di antara istri Nabi yang Nabi nikahi di dalam masjid. 4 orang putri Nabi, tidak ada seorang pun yang menikah di dalam masjid, padahal mereka 5 kali menikah. Sahabat-sahabat Nabi, tidak ada seorang pun yang menikah di masjid. Dan sekarang di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah Masjid Nabawi, tidak ada seorang Arab pun yang menikah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi bukan berarti di Masjidil Haram nggak ada orang menikah. Ada yang menikah di Masjidil Haram orang Indonesia. Siapa? Yang pertama laki-laki namanya Gunawan, yang perempuannya Paramita Rusadi. Menikah di bawah lindungan Ka'bah. Nikah di Arab, pulang ke Indonesia, cerai. Yang kedua yang menikah di Arab orang Aceh.
Yang laki-lakinya nama Tengku Rafli Pasha, yang perempuannya nama Tamara Blazinski. Nikah di Mekah di bawah lindungan Ka'bah, pulang ke Aceh, cerai. Saya sudah 18 tahun nikah dengan istri, sampai sekarang belum cerai. Maka nikah terbaik di rumah, bukan di masjid. Akadnya bagus di masjid, tapi tanpa melibatkan pengantin perempuan. Keteladanan pertama, Nabi banggakan bahwa kelahiran beliau dalam pernikahan seperti nikah yang islami. Yang kedua, ketika beliau lahir, beliau disusui selama 2 tahun penuh. Maka na'udzubillah, pendidikan pertama gagal karena banyak para ibu gagal menyusui bayinya secara eksklusif 2 tahun penuh. Tidak harus ibu kandungnya, yang penting seorang wanita sekualitas ibu. Maka ketika Aminah tidak menyusui bayinya dalam tradisi orang Mekah yang ingin anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang sehat di kampung dan mendapatkan udara segar di kampung, diberikanlah anak beliau kepada Halimatus Sa'diyah, disusui 2 tahun dan tinggal sampai masa 4 tahun. Anak saya yang sulung lahir laki-laki. 1 bulan setelah lahir, Mak Wa yang tadi menjodohkan saya datang ke rumah. Saya pulang dari luar, saya perhatikan ada pisang wak itu sudah tersusun rapi di belakang. Anak saya sedang disuapi pisang wak. Murka saya luar biasa. Saya ambil semua pisang wak, pisang itu saya buang keluar pagar. Saya berucap dalam bahasa Aceh, anak keke yang atur. Anak saya yang atur. Tidak boleh anak saya mendapatkan asupan gizi selain dari air susu ibunya. Maka istri saya menyusui. Tapi menjelang bulan ke-20, istri saya bertanya, Bang, kami tetap panggilannya abang adik, bukan abi umi ya. Karena kita curiga yang panggilannya abi umi itu sedang pacaran. Saya panggilannya abang adik. Untunglah anak saya nggak panggil Yahwa ke saya, abang uminya. Istri saya bilang, Bang, bagaimana kalau kita susui cukup 20 bulan saja? Harusnya 2 tahun, ini 20 bulan saja, ditawar oleh istri. Negosiasi. Saya bilang, kalau kamu nggak sanggup, nggak saya paksa. Oh boleh Bang, boleh. Tapi tetap anak saya harus 24 bulan disusui. Kalau kamu tidak sanggup, saya bilang dalam bahasa Aceh, menyogata hae, lemita uri inang lain. Lemita uri inang lain. Maksudnya saya cari orang perempuan lain untuk menyusui. Tapi istri saya memahami uri inang ini istri. Dia pikir saya mau kawin lagi, nggak apa-apa Bang, saya lanjut lagi katanya. Padahal saya sedang berbicara tentang ada orang perempuan lain untuk menyusui. Cuma urang inong dalam bahasa Aceh juga diartikan sebagai istri. Nyan soyan uri inong len. Artinya istri saya. Ini makna konotasi. Udah 24 bulan tepat dalam hitungan tahun Qamariyah. Anak kedua perempuan di usia yang ke-20 bulan juga istri saya. Bang, kata orang tua, anak perempuan nggak sama dengan anak laki-laki. Saya bilang nggak perlu orang tua yang bicara. Saya juga tahu nggak anak perempuan nggak sama dengan laki-laki. Enggak Bang, maksudnya menyusui anak perempuan nggak sama dengan anak laki-laki. Oh itu orang tua yang salah jaubat, saya katakan. Tetap anak perempuan saya harus 24 bulan. Maka alhamdulillah yang perempuan itu disusui 24 bulan 7 hari. Yang nomor 3 laki-laki 24 bulan 13 hari. Yang nomor 4 24 bulan 15 hari. Tidak boleh kurang dari 24 bulan. Itu hak. Maka dalam Islam, wanita hamil tidak sanggup melanjutkan 9 bulan sudah boleh melahirkan di usia ke-6 bulan. Tapi untuk menyusui 2 tahun hak penuh, tidak boleh dikurangi. Itu curang namanya. Ini hak anak-anak. Maka kalau anak-anak disusui 2 tahun penuh, yakinlah tidak ada yang namanya stunting. Anak-anak disusui 2 tahun penuh tidak akan mengecewakan orang tuanya bahwa dia jadi manusia. Tapi tentang pendidikan perlu proses tindak lanjut. Tapi susu itu pun berpengaruh. Ada seorang ulama besar kalangan tabi'in, Hasan Al-Basri. Beliau ini dibesarkan di dalam rumah Nabi karena ibunya adalah pelayan dari istri Nabi, Ummu Habibah. Dibesarkan oleh istri Nabi, digendong oleh istri Nabi dengan pendidikan di dalam rumah Nabi. Jadi ulama besar kalangan tabi'in. Ketika suatu hari anak beliau lahir, sedang dalam masa menyusui, beliau sedang sampaikan kajian kepada murid-muridnya. Istri beliau pamit, Bang, saya mau ke pasar belanja sebentar.
dititipkan anaknya yang bayi sedang menyusui kepada istri tetangga. Ketika istri agak telat sedikit pulang, anak ini sudah haus ingin menyusu, anak ini menangis. Tangisan anak itu menyadarkan Hasan Al-Basri bahwa ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Beliau bangkit dari majelis pengajian, beliau lihat keadaan anaknya yang sedang disusui oleh istri tetangga. Dengan sopan beliau minta anaknya dikembalikan. Diambil anak ini yang masih bayi, masih menangis, digendong, dibawa masuk ke dalam. Di depan murid-murid beliau, bayi ini digantung, kakinya dipegang, kepalanya ke bawah dan mulutnya dikorek tenggorokannya sampai anak ini muntah. Dan murid-murid beliau protes, "Tuan Guru, kenapa Anda lakukan kekejaman seperti ini kepada bayi Anda?" Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Saya tidak mau ada setetes susu masuk ke dalam perut anak saya yang bersumber dari seorang wanita yang saya tidak tahu akhlaknya. Saya tidak mau ada setetes susu masuk ke dalam perut anak saya dari seorang perempuan yang saya tidak tahu kualitas akhlaknya." Beliau keluarkan kembali air susu tersebut karena 2 tahun adalah masa pembentukan tabiat. Maka konsumsi yang kita berikan kepada istri yang hamil, konsumsi yang kita berikan kepada anak-anak dalam masa usia 2 tahun, itu jaga yang paling halal. Insya Allah Anda tidak akan kecewa sebagai orang tua, karena rizki yang haram akan membentuk mudah untuk berinteraksi dengan tabiat yang haram. Rizki yang halal akan mudah untuk mengingatkan anak-anak untuk berinteraksi dengan cara-cara yang halal. Maka ketika kita penuhi gizi dari sumber yang halal, bila nanti anak berulah setelah besar, kita bisa ingatkan anak-anak tentang tanggung jawab ini. Nah, ayah berikan makanan kepadamu dari uang yang halal, ayah berikan makan kepadamu dari uang yang halal, ayah berikan uang jajan kepadamu dari uang yang halal. Kenapa engkau kecewakan ayah? Kita berhak menggugat. Tapi ketika kita tidak mau jalankan tanggung jawab ini, anak bisa menggugat kita. Ayah marah ke saya karena saya jahat. Ayah tahu nggak, makanan yang ayah berikan kepada saya dari sumber-sumber yang jahat. Kita akan dibalas gugatan oleh anak. Maka saya usahakan anak-anak saya dapat yang halal. Ini pelajaran dari Rasulullah. Ketika beliau jadi anak kecil, Nabi tidak masuk PAUD, tidak masuk TK, tidak masuk SD, tidak ke perguruan tinggi, tapi akhlak beliau teruji dan terpuji. Apa yang terjadi? Nabi sebagai anak kecil tidak pernah merepotkan. Maka kalau ada ungkapan dalam masyarakat anak yatim itu menjengkelkan, merepotkan, yakinlah bukan karena anak yatimnya, tapi karena perlakuan kita terhadap anak yatim yang menyebabkan mereka demikian. Kenapa? Orang Aceh beranggapan tidak boleh memukul anak yatim. Islam tidak melarang memukul anak yatim. Yang dilarang menyakiti anak yatim. Pukul dengan menyakiti dua perkara yang berbeda. Sakit belum tentu dipukul, dipukul belum tentu sakit. Tergantung suasana batin. Itu yang sedang kasmaran Romeo dan Juliet, malam Sabtu, malam Minggu dipukul oleh Julietnya, merah, luka, malam Sabtu depan datang lagi. Kenapa? Dia menikmati. Tapi ada kesakitan tanpa pukulan. Maka tidak boleh menyakiti anak yatim, termasuk memukul apabila itu unsurnya menyakiti. Ketemu anak yatim di jalan, kita tempeleng. Ditanya oleh kawan-kawan, kenapa kamu tempeleng dia? Kita jawab, gimana nggak ditempeleng? Dia anak yatim, katanya. Itu yang dilarang dalam Islam. Tapi bila anak yatim berulah berbuat sesuatu yang tidak sesuai, nasihati dia. Nggak mempan, tegur dia. Nggak mempan, marahi dia. Nggak mempan, cubit dia. Kalau perlu, tempeleng dia. Tapi perlakuan itu sama seperti kepada anak yang lain, bukan karena dia yatim. Makanya perlakuan kita kepada anak yatim salah. Saya selalu mengkritisi kenapa anak yatim diundang pada acara-acara tertentu, naik ke depan panggung, kemudian diberikan bingkisan, diusap-usap kepala, dicium sambil nangis-nangis. Saya bilang, itu bukan ajaran Islam. Anak yatim ini tidak perlu bantuan Anda untuk menangis. Mereka bisa nangis sendiri. Islam ajarkan untuk anak yatim, khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di antara rumah-rumah orang yang beriman adalah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan terhormat. Tempat anak yatim bukan di asrama. Tempat anak yatim di rumah orang tuanya, di rumah walinya. Saya 4 orang adik-beradik. Saya punya anak 4, adik saya nomor 2 punya anak 3, nomor 3, nomor 4 belum punya keturunan. Andai kata saya meninggal dunia,
tanggung jawab terhadap anak-anak saya ada di pundak adik saya yang laki-laki, karena itu walinya. Tapi kita di Aceh ada hukum yang terbalik. Kekerabatan itu dari pihak istri, maka ada wali karung, ada wali meketam. Wali karung kerabat dari pihak istri, wali meketam dari pihak ayah. Saya nggak tahu kenapa wali dari pihak ayah disebut meketam, sampai ada seorang ayah meninggal dunia, baru saya datang ke tempat tersebut, baru terlihat kenapa disebut wali meketam. Ternyata kerabat dari ayah ini nggak pernah datang ke rumah tersebut kecuali saat ayahnya meninggal dunia. Begitu meninggal ayahnya, meketam teka situ untuk menuntut hak warisnya. Maka coba perhatikan kehidupan Rasulullah. Ketika Abdullah meninggal dunia, siapa yang memperhatikan Aminah? Kerabat Aminah atau kerabat Abdullah? Kerabat Abdullah. Ketika Aminah ingin berkunjung ke tempat kuburan suaminya di Madinah, siapa yang beliau ajak? Ayahnya ataukah mertuanya? Ayahnya, Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, siapa yang peduli kepada Aminah? Siapa yang peduli kepada Muhammad? Bukan kerabat ibunya, tapi Abu Talib, kerabat ayahnya. Ketika Aminah menjanda dalam keadaan hamil, siapa yang peduli kehidupan Aminah? Abu Lahab, saudara dari Abdullah, bukan kerabat dari Aminah. Maka kita di Aceh ada bidang ini yang tidak terawat dengan khusus. Maka dulu ketika Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh masih dijabat oleh almarhum Pak Rahmat Raden yang sudah baru berpulang ke rahmatullah, saya sudah sempat narasikan kepada beliau, Pak Rahmat, tolong dinarasikan ke anggota dewan supaya dibuat undang-undang khusus di Aceh, diprakarsai oleh Baitul Mal. Kalau selama ini di Indonesia hanya ada undang-undang yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka di Aceh harus ada pasal yang mengancam orang tua yang menelantarkan anak yatim, anak-anak itu dipidana oleh negara. Maka kalau ada anak kecil, ayahnya meninggal, tapi walinya tidak peduli, wali itu harus diancam pidana. Beliau sedang berproses, bekerja sama dengan Bang Michael Alexander dari BFLF. Sedang dalam proses, tiba-tiba beliau berpulang ke rahmatullah. Entah ini akan berlanjut menjadi sebuah undang-undang atau tidak. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena berangkat dari sebuah keprihatinan. Saya ada pesantren di Babu Najah, Ulai Karing, dan di Cet Keeng ada Babul Maghfirah. Yang di Cet Keeng 3 tahun yang lalu seorang anak diantarkan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya, lengkap masuk pesantren. 9 hari dia masuk asrama jadi murid saya, ayahnya kecelakaan kerja meninggal dunia. 3 bulan kemudian ibunya datang menemui saya, Pak Ustadz, saya mau cabut anak. Saya tanya, kenapa Bu? Bapak, Pak Ustadz kan tahu suami saya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Iya, kami dapat beritanya. 3 bulan yang lalu ketika suami meninggal, abang suami saya dan adik suami saya, dua-duanya PNS, mereka datang ke saya, Kak, itu ponakan kami yang di pesantren Cet Keeng, biarlah tetap di sana, jangan dicabut. Saya pikir Pak Ustadz ketika mereka bicara demikian, uang bulanan dibayar, maka saya tidak urus lagi. Tiba-tiba sepekan yang lalu dari bendahara pesantren kirim surat teguran, anak Anda sudah 3 bulan menunggak. Saya datang ke abang suami saya, abang ipar saya, bertanya, Bang, bagaimana ini biaya pendidikan anak saya? Saya tanya ke adik ipar saya, adik suami saya, Dik, bagaimana ini uang pendidikannya? Tidak ada yang merespon. Dua-dua kerabat ayahnya, adik dan abang ayahnya PNS, tapi seorang anak ini mereka tidak sanggup gotong royong. Maka Pak Ustadz, saya masih punya 3 orang anak yang lain. Saya seorang perempuan muda, kerja serabutan, nggak sanggup membiayai semuanya sekaligus. Maka untuk meringankan beban saya dan jangan jadi beban Pak Ustadz, saya cabut anak ini. Hancur hati saya, Bu. Saya bilang, Bu, kalau itu yang jadi masalah, pesantren kami bukan pesantren kaya punya banyak anggaran. Kami tidak sediakan beasiswa untuk anak yatim. Tapi anak ibu bukan anak yatim yang masuk kemari. Anak ibu anak yang sempurna, ada ayah dan ibu masuk kemari. Tapi atas kehendak Allah, ketika menjadi anak kami, dia berstatus yatim. Maka yang 1 orang yatim ini tidak akan kami lepaskan. Ibu tinggal pikirkan biaya uang jajannya saja, biaya pendidikannya biarlah pesantren yang tanggung. Alhamdulillah, sekarang sudah di kelas 3 aliyah. Ini pendidikan. Maka Rasulullah, kehidupan anak kecilnya teladan, kerabat dari ayahnya peduli. Maka kalau bapak dan ibu ingin berkah dalam hidup,
cari anak yatim, adopsi masuk dalam keluarga Anda. Nggak mungkin orang lain, cari kerabat sendiri. Mungkin ibu punya adik, punya kakak yang sudah berpulang ke rahmatullah, ambil anaknya masuk ke rumah. Bapak punya adik, punya kakak yang anaknya sudah yatim, ajak masuk tinggal bersama, fasilitasi anak yatim ini. Maka baru saat itu kita benar-benar menjalankan sunnah Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini, saya dan orang yang menjaga anak yatim seperti dua jari ini, wa qarraba bainahuma, didekatkan oleh Nabi nanti di akhirat. Kalau itu nggak sanggup, cari anak yatim, fasilitasi masuk sekolah berasrama sebagaimana layaknya anak yang lain, bukan sebagai anak yatim, jadilah orang tua angkatnya. Maka saat itu kita akan bergembira. Maka saya bertemu dengan seorang ibu-ibu, beliau aktif di bidang politik. Beliau bercerita, Ustaz, itu ada seorang artis di Jakarta, Teguh Wisnu. Teguh Wisnu itu anak yatim, Pak Ustaz, tapi kecilnya dulu di rumah saya yang besarkan dia, saya yang didik dia. Kemudian pindah ke Jakarta dan alhamdulillah nasibnya bagus jadi artis dan taat. Beliau cerita itu ke saya tahun 2012, tanggal 2013, tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Kenapa? Anak ibu ini yang perempuan menikah, beliau minta saya untuk menyampaikan tausiah nikah, dan beliau bercerita bahwa akan hadir Tengku Wisnu. Saya bilang, apa hubungan Anda dengan Tengku Wisnu? Apa kata beliau? Ini anak saya, Pak Ustadz. Anak bagaimana? Keponakan yang saya besarkan. Dan beliau berbangga dengan anak yatim yang beliau besarkan ini. Maka saya undang datang kemari dan gak mungkin dia menolak saya, karena saya yang membesarkan dia. Kenapa saya ingat? Karena itu tanggal cantik. Menikahnya jam 9 lewat 10 tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Jadi berbaris deretan Fabionesi 9, 10, 11, 12, 13 di rumah nomor 14 jalan di depan kantor gubernur itu, Panglimanya Makam. Itu berapa huruf itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tanggal cantik. Ini kan banyak orang-orang tua sekarang ingin anaknya lahir tanggal cantik. Maka di hari tersebut dokter Obgyn itu sangat sibuk proses. Banyak ibu-ibu yang persalinan pada jam 9 itu. Jam 9 lewat 10 tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Itu anak-anak yang lahir pada jam tersebut nanti saat dewasa akan bertanya ke ibunya, "Mah, kok tanggal lahir saya cantik sekali ya?" Maka ibunya dengan bangga katakan, "Nak, itu sengaja ibu pesan untuk tanggal lahir cantik kepadamu." Gitu Maya. Anak yang berbakti dia akan balas jasa ke orang tuanya. Kalau begitu saya akan pesan tanggal cantik untuk mama meninggal. Hancur gitu. Maka jangan dipaksa. Nah, ini Nabi besarkan anak yatim dan lihatlah keberkahan rezeki. 2006-2007 saya ke Malaysia, di pesantren saya ada anak yatim, orang tua angkatnya dari Malaysia. Saya datang ke sana, dan yang menjemput kami, mendampingi kami 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, itu seorang artis, wakil ketua Asosiasi Seniman Artis Melayu. Padanan beliau di Indonesia itu Roma Irama. Tapi beliau tinggalkan semua konser, semua job, khusus mendampingi anak yatim. Dan setiap kali kami duduk berdua, beliau bercerita ke saya, "Ustadz, kita hidup dengan budak-budak yatim ini, hakikatnya bukan mereka yang numpang hidup ke kita, tetapi kitalah yang menumpang hidup kepada mereka." Pakai bahasa Melayu. Saya dengar, saya 2006, 2007 saya datang lagi. Ketika 2006 beliau naik mobil Mercy tua, mungkin tahun 90-an, harganya mungkin gak lebih dari 100 juta. Tapi di tahun 2007 saya datang, beliau naik mobil Mercy S-Class seri terbaru, warna hitam. Begitu saya turun dari Yayasan Restu di depan Masjid Shah Alam di Selangor, melihat mobil beliau, saya terkejut, "Bang, kereta abang dah macam datuk saya. Mobil abang dah macam mobil pejabat." Beliau terkekeh sedikit, berkata, "Alah, kawan bagi sekejap Pak Ustaz." Tapi rupanya ada rahasia batin yang beliau tidak sanggup tahan. Maka dalam perjalanan beliau ajak saya singgah di sebuah warung, anak-anak duduk di meja terpisah, kami duduk berdua. Apa kata beliau? "Pak Ustaz, saya ada sebuah cerita yang bahkan mak bapak saya belum saya bagi tahu. Untuk ayah dan ibu saya pun belum saya beritahukan. Tapi pasal Pak Ustaz dah tanya tentang kereta ini, saya cerita ke Ustaz lebih dahulu. Karena Anda tanya tentang mobil saya cerita ke Pak Ustaz lebih dulu." Apa kata beliau? "Saya Pak Ustaz meniti karir artis di masa muda. Ketika sedang melejit karir saya, banyak fans-fans tergila-gila ke saya.
saya nikahi salah seorangnya. Tapi kami musisi ini karir naik turun Pak Ustaz. Ketika saya sedang sepi job, tidak ada uang, saya sudah punya anak 3, 2 cewek 1 cowok. Yang cowok itu tahun saya datang umur 13 tahun, yang cewek sudah menjelang sweet 17. Ketika karir saya sedang anjlok, sedang turun, istri saya berselingkuh dengan produser saya, dan saya sangat kecewa. Kekecewaan itu menyebabkan saya bersumpah, demi Allah saya tidak akan libatkan seorang perempuan pun untuk membesarkan 3 orang anak saya. Maka saya menolak untuk kawin lagi, dan saya tidak libatkan bahkan mak saya untuk membesarkan anak-anak. 3 orang anak ini saya besarkan dengan tangan saya sendiri Pak Ustaz. Dan negara memberikan perhatian. 2 tahun yang lepas negara undang saya untuk berikan penghargaan Pinggat Bapak Tunggal Teladan. Saya naik ke atas panggung, diberikan penghargaan. Begitu turun, ada seorang pengusaha kosmetik sukses di Malaysia. Dia belum punya suami. Dia dekat ke saya, dia tanya, mau tak jadi suami ai? Mau nggak jadi suami saya? Saya ingat sumpah saya Pak Ustaz, saya tidak akan libatkan seorang perempuan pun. Putus komunikasi. Tahun lepas 2006 Pak Ustaz bawa budak-budak yatim kat sini. Kita ada buat acara kat Maidin Pak Ustaz. Pak Ustaz mungkin tak perhatian. Begitu kami turun dengan budak-budak dari atas panggung, perempuan ini datang temui saya, rambut dia pirang Pak Ustaz. Dia cat warna pirang. Dia datang lagi. Penawaran saya masih terbuka. Mau tak jadi suami ai? Karena Pak Ustadz bawa anak yatim tahun lepas. Ketika anak-anak yatim ini pulang, saya berpikir Pak Ustadz, kalau anak-anak ini jadi yatim karena tidak ada ayah, lalu apa bedanya dengan anak-anak saya yang menjadi yatim karena tak punya mak? Maka saya juga berpikir ulang Pak Ustadz, apa betul pendidikan saya untuk anak-anak tanpa kehadiran seorang perempuan? Maka begitu Pak Ustadz pulang, dia telepon, mau tak jadi suami ai? Saya jawab, saya akan berangkat umrah dulu, nanti pulang umrah telepon lagi. Saya berangkat umrah Pak Ustadz. Baru 1 jam saya mendarat, dia telepon saya, mau tak jadi suami ai? Saya jawab Pak Ustadz, ho'oh. Hanya karena ho'oh itu saja Pak Ustadz, dia antar kereta itu ke rumah saya. Hanya karena setuju untuk menikah, mobil Mercy S-Class seri terbaru dia antar ke rumah saya. Saya bilang, bang, tunggu dulu sekejap. Kenapa Pak Ustaz? Nanti bang, kalau ada perempuan macam ni satu lagi di Malaysia, sebut nama saya bang. Jinak rezeki benar je. Iya Pak Ustaz, nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang beliau nggak telepon saya. Itu dari 2007, sekarang udah 2016, 2023. Barulah beliau ulang. Inilah makna kalimat yang selalu saya ulang-ulang kepada Pak Ustaz, bahwa apabila kita hidup dengan anak yatim, bukan anak yatim yang menumpang hidup ke kita, tapi kita yang menumpang hidup kepada anak yatim. Dengan berkah saya layan anak yatim ini hanya 2 pekan Pak Ustaz, saya keliling-keliling dan meninggalkan kerja saya, Allah bagi rezeki kepada saya seorang istri yang cantik, yang kaya raya. Dia punya perusahaan kosmetik Aura Seri. Dia punya perusahaan kosmetik dan dia punya uang cash di dalam rekeningnya 70 juta ringgit Malaysia. Dan jadi pernikahan tersebut, tapi atas kehendak Allah berusia singkat. Istri beliau menjadi korban persaingan bisnis etnis Melayu, India dan Cina. Istri beliau dibunuh mati tanpa jejak. Belakangan baru terungkap, ternyata istri beliau dibunuh, dimutilasi, dibakar dan dibuang ke dalam sungai. Dari mana jejaknya? Jam tangannya ditemukan oleh seorang pencari ikan. Jam tangan orang kaya beda dengan jam tangan kita. Jam tangan orang kaya bertahun-tahun dalam air tidak akan rusak. Ketika ditemukan ada nomor registernya, diketahuilah siapa pemiliknya, dan ternyata istri beliau. Maka beli jam tangan yang mahal agar saat dibakar Anda masih ketahuan. Makanya jemaah haji itu diberikan kalung, gelang itu yang terbuat dari logam, agar kalau terjadi kecelakaan ketika haji, identitasnya itu mudah untuk diketahui karena tidak terbakar. Itu gelang haji, walaupun bahannya hanya besi putih biasa, tapi harganya mahal sekali. Biasanya 32 juta, tahun ini 44 juta baru dapat gelang itu. Ini anak yatim. Maka adopsi anak yatim dalam keluarga kita agar mendapatkan keteladanan seperti Rasulullah. Beliau teladan untuk seorang anak muda. Walaupun beliau pemuda, tidak ada pendidikan, beliau bekerja aktif mencari rezeki.
dan beliau adalah teladan untuk seorang orang tua. Anak beliau besarkan, istri beliau berikan pendidikan. Maka salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru salawat salam, kita belum masuk ke ceramah. Penghormatan saya yang saya muliakan dan kita hormati bersama Ketua Yayasan Bani Usmaniyah Langsa sebagai induk dari Sekolah Dasar IT Luqmanul Hakim dan beserta keluarga dan keluarga besar SD IT Luqmanul Hakim yang sedang bersuka cita, dalam tanda kutip juga berduka cita di hari ini, karena tadi bahasanya perpisahan diganti wisuda, apa ya? Perpisahan itu sangatlah berat. Makanya dalam bahasa Arab para pujangga katakan, idza arafta halawatal liqa lazuqta murratal firaq. Kalau engkau mengenal indahnya pertemuan, pasti engkau akan menyesali dan mengisi pahitnya sebuah perpisahan. Makanya kalau ketemu jangan manis-manis sekali, karena saat berpisah biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah terlanjur kadung cinta, itu perpisahan bikin penderitaan. Makanya kawan-kawan saya zaman dahulu, bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali. Ternyata sudah duluan orang Arab menyatakan demikian. Idza arafta halawatal liqa lazuqta murratal firaq. Bila engkau merasakan indahnya pertemuan, manisnya pertemuan, maka sungguh engkau akan menderita karena pahitnya perpisahan. Hari ini pertemuan dan perpisahan, tapi insya Allah tidak akan berpisah panjang karena hanya momennya saja. Nanti ada anak yang lain datang lagi, anak yang lain datang lagi. Tapi sudah habis masa produksi Pak Ustadz, cari istri yang lain, beranak lagi. Nauzubillah, bergurau saja Bu. Nanti ada cucu. Maka saya dengan SD tempat anak saya sekolah sudah terhubung dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2023. Dan saya masih terus menjanjikan kepada kepala sekolahnya yang kemarin saya bertemu bagi rapor, beliau katakan, Pak Ustadz, saya tanggal 16 kemarin pensiun. Loh, kok masih masuk Bu? Karena aturan pensiun wajib masuk kerja sampai di akhir bulan untuk sah terima gaji. Kita akan putus hubungan Pak Ustadz, tapi di sekolah ini nanti saya punya cucu akan saya arahkan ke pesantren Pak Ustadz. Saya bilang, Bu, walaupun ibu nggak ada di sini, anak saya ke depan tetap akan masuk sekolah ini. Sekarang baru ada kelas 1 nomor 3, dan insya Allah 4 tahun lagi akan ada yang adiknya masuk kembali di kelas 1 lagi. Tetap silaturahmi berlanjut. Ketika ikatan batin sudah sangat kuat, bapak dan ibu merasa nyaman anaknya terdidik dengan baik, tetap adik-adiknya akan diantarkan ke tempat yang sama. Karena berinteraksi dengan orang lama lebih mudah daripada berkenalan dengan orang yang baru. Daripada uji coba, kita cari ada lembaga lain, ada SDIT yang lain. Uji coba itu mendatangkan penderitaan yang baru. Tidak ada tempat yang sempurna. Maka kalau suami menyesali istri yang sekarang kurang sempurna, mencari istri yang lain, akan ketemu ketidaksempurnaan yang lain lagi. Tetap tugas kita bukan mencari kesempurnaan, tetapi mengisi kekosongan agar menjadi sempurna. Maka alhamdulillah hari ini adalah hari kebahagiaan. Yang saya muliakan dan saya hormati Kepala Sekolah SDIT Luqmanul Hakim beserta para ustadz dan ustazah yang telah mendedikasikan waktunya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan yakinlah itu tidak mudah, sangat berat mendidik anak-anak. Sebagai orang tua saja kita belum tentu mampu, padahal kita orang tua kandungnya, ibu-ibu yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, tetapi tidak sanggup memberikan pendidikan seperti yang diberikan oleh para ustadz dan ustazah. Kita tidak tahu beratnya beban pendidikan sampai terjadi kasus COVID kemarin. Itu di Jakarta, di Bekasi. Ada pasangan muda suami istri. Anaknya dididik di rumah sampai mati. Dan kita belum dengar di sekolah ada murid dipukul oleh guru sampai mati, kecuali dikeroyok oleh kawan-kawan sesama murid. Ini anak kandungnya sendiri di Bekasi, 2 orang kembar baru kelas 4 SD, karena nggak sabar orang tua mendidik, dipukul sampai anaknya mati. Nauzubillah. Viral di media sosial, seorang ibu-ibu di teras rumah sedang mengajar anak-anaknya. 3 orang anak duduk berbaris. Belum 1 menit durasi video berlangsung, tiba-tiba keluar jurus tendangan tanpa bayangan. Itu orang tua kandung mendidik anak kandung. Sedangkan ustadz-ustadz di SDIT ini bukan anak kandung, bukan kerabat kandung, anak orang lain. Makanya di pesantren setiap kali serah terima murid baru, kami sampaikan ke wali muridnya, Pak,
Kami perlakukan semua anak-anak di pesantren ini sama, karena bagi kami tidak ada anak kandung, tidak ada anak tiri, semuanya anak orang. Nggak ada anak kandung, nggak ada anak tiri, semuanya anak orang, semuanya setara. Tapi luar biasanya ustadz-ustadz di pesantren ini, mohon maaf, pesantren kami bukan pesantren yang banyak anggaran, gaji pas-pasan, sampai saya tidak berani duduk ketika melihat guru-guru ini diberikan tunjangan dan gajinya ala kadar. Tapi luar biasanya, walaupun ala kadar, ustadz-ustadznya itu gemuk-gemuk juga, istri-istrinya gemuk-gemuk juga, anaknya sehat-sehat juga. Ada keberkahan pada rezeki yang sedikit. Luar biasa. 24 jam mendidik anak-anak, itu belum lagi kalau ada yang kesurupan. Kalau kesurupan itu bahkan pernah ada kasus kesurupan dengan cara membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Itu harus begadang gurunya sampai pagi. Kenapa? Anak ini bentur-benturnya kepalanya ke dinding. Kenapa? Kami bukan khawatir rusak kepala anak itu, kami khawatir dindingnya retak. 24 jam begadang, dan itu orang tua tidak akan mampu. Maka ini yang dilakukan oleh guru-guru di SDIT Luqmanul Hakim, mendidik anak bapak dan ibu dengan sepenuh hati, menjalankan tanggung jawab, dan itu luar biasa. Maka kalau silap sekali-kali dicubit, itu saja di rumah ditendang. Silap-silap sekali ditempeleng, itu saja di rumah sampai mati. Kenapa kita tidak memahami bahwa para ustadz juga adalah seorang manusia? Maka untuk menjaga anak yang paling baik bukan kepada orang lain, tapi pada anak itu sendiri. Ajarkan anak yang benar, maka dia tidak akan terpancing untuk menjadi korban kekerasan di luar. Anak saya kelas 1 SD, sama seperti cerita adik-adik tadi, anak-anak kita kelas 1 SD, dia sedang senam pagi, saya datang ke sekolahnya. Ketika sedang senam pagi, ada seorang anak, tangannya itu selalu terkepal begini, dua belah tangan, apit awi. Saya perhatikan semua orang tua yang hadir, giginya itu gemerutuk, gigi atas gigi bawah. Rasa-rasanya mau menempeleng anak ini. Begitu senam selesai, dia terus lompat-lompat dengan tangan begini. Ketika semua orang tua yang hadir sedang kesal dan geram, tiba-tiba hadir seorang ibu-ibu, duduk di depan anak yang sedang lompat ini dan langsung dipeluk. Tangannya yang sedang terkepal di belakang leher ibu ini langsung jatuh. Dan ada sebuah ucapan dari ibu ini yang masuk ke dalam hati kami. Anak ini enggak jahat, hanya saja anak ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Maka begitu merasakan sebuah pelukan dari seorang perempuan yang bahkan bukan ibunya, bahkan tidak dia kenal, begitu dia merasakan hangatnya pelukan, tangannya yang terkepal langsung jatuh. Maka kalau di sekolah anak kita dipukul, yakinlah karena di rumah kita tidak persiapkan anak kita untuk tidak dipukul. Saya 4 orang anak, 3 sudah masuk SD, dan belum seorang pun dipukul oleh gurunya. Kenapa? Kita berikan pendidikan itu di rumah. Di rumah, di pesantren, harusnya kalau di pesantren saya itu dengan istri seperti raja dan ratu. Ada yang menyapu, ada yang beres semuanya. Bahkan mobil tidak saya izinkan anak-anak yang cuci, saya cuci sendiri. Ada orang tua, wali murid yang tidak kenal saya, begitu datang sore anak-anak sedang di musala, sedang wirid, saya sedang ngelap mobil dengan baju dinas, pakai baju t-shirt oblong, pakai celana panjang, sedang ngelap. Mereka ingin panggil anaknya, enggak, belum ada piket. Mereka datang, saya, "Dek, tolong panggil si Fulan sebentar." Nah, dia panggil saya sebagai adik. Dan kita enggak boleh merasa tersinggung. Tapi saya tetap bersikap sebagai adik. "Enggak, Pak, enggak." Nah, begitu nanti anak-anaknya keluar, kita panggil. Baru saat anaknya datang tanya, "Ayah, siapa tadi yang suruh panggil?" "Nyan Mbak adiknya dengar lap motor." "Nyan abu ya pimpinan daya." Baru ayahnya dengan wajah agak sedikit enggak nyaman datang lagi. "Leke mau abu pikiran adik-adik." No. Kejutan-kejutan seperti inilah yang sangat kita nikmati dalam kehidupan. Tidak dalam posisi yang orang sudah mempersiapkan melihat kita dengan kebesaran. Maka saya ajarkan anak-anak saya, jangan jadi anak manja di rumah, semua kerjakan sendiri. Maka alhamdulillah siap dalam kehidupan. Semua orang tua cinta anak. Saya ketika dapat anak sulung pagi ketika mau berangkat naik sepeda motor, dia sudah berdiri naik motor, saya ajak keliling-keliling pesantren sebentar. Tapi ketika satu hari buru-buru harus segera berangkat, anak saya naik motor, saya bilang, saya harus berdebat dengan pemikiran saya. Kalau saya tidak tegas hari ini, seumur hidup saya akan diteror. Maka langsung saya katakan, "Adik, oronyo aja, ayah mekarat." Saya katakan, "Adik nggak boleh ikut, ayah buru-buru." Maka saya turunkan dia dari sepeda motor dan saya keluar. Dia menangis dan saya menangis. Jangan katakan orang laki-laki nggak mau menangis.
Dia menangis, saya menangis, tapi tertutup dengan kacamata hitam dan kaca helm. Tidak ada orang tua yang tidak menangis melihat anaknya menangis. Saya berangkat, dan apa yang terjadi? Ketegasan di hari tersebut saya panen nikmatnya sampai hari ini. Besoknya saya naik sepeda motor, dia datang mendekat dan bertanya, "Ya, Jid, adik jak," karena dia bahasa Aceh saya ajarkan tadi. "Boleh adik ikut?" Karena nggak buru-buru, Jid naik. Besok tanya lagi, "Ya, Jid, adik jak." "Oh, nggak boleh buru-buru." Dia sudah paham. Ketegasan mendidik anak pertama memudahkan kita pada anak berikutnya. Maka anak kedua, ketiga, dan keempat saya tidak perlu didik lagi model ini. Mereka langsung paham, berinteraksi dengan abangnya. Kalau ayah sudah berangkat kerja, tanya dulu, "Boleh ikut nggak?" Pendidikan kita harus tegas, tapi tidak boleh keras. Orang tua menangis. Maka saya nikmati proses mengantar anak pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Anak saya yang sulung ini, setiap kali turun dari kendaraan, saya lepaskan dengan 3 buah ciuman: cipika, cipiki, cipining. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan cium di kening. Sejak dari TK 2010 sampai sekarang sudah kelas 2 SMA, badannya sudah lebih tinggi dari saya dan tetap saya cium. Ketika saya antarkan ke pesantren di Uletiti, dia sudah pakai kain sarung, pakai baju koko. Saya datang hari Jumat sore, tiba-tiba dia berdiri di depan saya dan sodorkan pipi. Kaget saya, kok ada pria sebesar saya sodorkan pipi? Saya pikir ini LGBT ini. Baru belakangan saya ingat, ini anak saya. Dan hasil didikan itu terus berjalan. Setiap ketemu, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dan ibu-ibu, bapak-bapak akan merasakan kehangatan tersebut sampai mereka tua. Ketika kelas 2 SD, saya antarkan dia ke sekolah. Saya sudah sanggup beli mobil. Sampai di depan kelas, biasanya dia langsung turun di depan pagar, tiba-tiba dia duduk. Saya, "Apakah anak adik turun? Kenapa adik nggak turun?" Apa jawaban anak saya? "Ayah belum cium adik." Saya tidak kasih uang jajan, dia turun. Tapi saya tidak cium, dia tidak turun. Baru saya ingat lagunya Ice Trisnawati. Kurang belanja itu soal biasa, tapi kurang asmara itu luar biasa. Ternyata anak saya cerdas. Kalau kurang uang jajan, dia bisa utang di kantin. Tapi kalau kurang ciuman, nggak bisa berutang di kantin. Bayangkan dia ke kantin, "Pak, tolong cium sebentar." "Kenapa?" "Ayah nggak kasih ciuman tadi." "Nanti siapa yang bayar?" "Ayah akan cium bapak." Musibah itu. Ini interaksi. Anak gadis saya perlakukan demikian. Bagi anak-anak tidak ada orang laki-laki yang lebih tampan daripada ayahnya, dan tidak ada wanita lebih cantik daripada ibunya. Dan bagi kita orang tua, tidak ada anak-anak semenarik anak kita sendiri. Nggak ada orang tua datang ke sekolah salah bawa pulang anak. Biarlah anak ini saya kayaknya keren, ini rambutnya keriting kayak orang Arab, ini saya bawa pulang. Enggak, tetap anak kita sejelek apapun penampilannya, tidak ada yang lebih cantik dalam pandangan orang tua selain daripada anak kandungnya sendiri. Maka itu keberkahan. Alhamdulillah, penghormatan kita kepada Ustadz dan Ustazah dari SDIT Luqmanul Hakim. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak dan Ibu, para wali murid, orang tua, ayah dan ibu dari murid-murid yang diwisuda pada hari ini, yang telah bersabar menjalani proses pendidikan dan bekerja sama selama 6 tahun dari sejak pertama diantarkan sampai dengan hari ini kita sudah panen melihat hasil. Mereka bacakan ayat Al-Quran, mereka terjemahkan, mereka bacakan puisi dengan bahasa yang luar biasa, dan itu sebuah prestasi dan kebanggaan. Maka alhamdulillah, penghormatan saya kepada hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ini waktu saya diberikan oleh panitia 1,5 jam, masih ada setengah jam lagi. Jangan khawatir ibu-ibu, yang ngantuk tidur aja dulu. Nah, saya tamat SD 89, tamat SMP 92. Saya masuk kelas 1 SD, kelas 2 SD, ke kelas 3 SD. Itu naik percobaan, Bu, saking bodohnya. Mungkin Bapak dan Ibu paham yang namanya naik percobaan. Seharusnya tinggal kelas, cuma nggak enak hati ditinggal sendirian, dicoba naik dulu, mungkin bisa beradaptasi. Alhamdulillah kelas 2 beradaptasi. Ke kelas 3 naik percobaan. Dari kelas 3 ke kelas 4 naik percobaan. 4 tahun naik percobaan. Baru di kelas 4 tiba-tiba karir pendidikan saya melejit. Langsung di kelas 4 saya yang naik percobaan ranking 1. Sekarang saya mengkaji kembali apa yang menyebabkan saya bodoh di kelas 1, 2, dan 3. Rupanya saya sekeluarga di kampung tempat tinggal kami itu bukan penduduk asal yang sekampung, tapi sekecamatan.
Saya tidak punya saudara di kampung itu kecuali adik sepupu yang satu kelas dengan saya. Saya lahir Agustus 2077, dia lahir Desember 77. Maka semua kawan-kawan sekelas itu terjaring hubungan keluarga. Karena saya dipandang asing, maka tidak sah mereka masuk belajar kecuali setelah menjitak kepala saya. Jadi mereka bukan ketok pintu, ketok kepala saya. Karena terus menerus dibully, pendidikan kita tidak berkembang, intelektual tidak berkembang. Lalu kenapa di kelas 4 bisa melejit? Saya punya sepupu sekolah di Melabuh, preman, selalu berkelahi dengan anak-anak Cina. Tinggal kelas, seharusnya naik ke kelas 5, tinggal di kelas 4, dan itu pun harus dipindahkan ke Aceh Selatan. Pindah ke SD saya. Karena memang dia basisnya preman, melihat saya adik sepupunya ditindas di sekolah, maka dibuatlah program sparring partner. Asal pulang sekolah berkelahi, dimulai dari kelas bulu, kelas terbang, naik pelan-pelan. Karena sudah merasa ada yang melindungi, keberanian saya muncul. Hari pertama berkelahi, menang. Tapi setelah berkelahi nggak bisa langsung pulang, kecuali ingin berkelahi di rumah dengan ibu. Habis berkelahi tunggu dulu, cuci baju, udah kering, udah hilang lembam-lembam, baru boleh pulang. Karena dulu kalau kita berkelahi, bukan lawan kita yang diserang, tapi kita diserang oleh orang tua. Beda dengan orang tua sekarang, anak orang diserang lebih dahulu. Dia pikir orang lain, anaknya itu nggak punya ayah, maka ributlah orang tua dengan orang tua. Ketika keberanian saya muncul, 10 orang sanggup saya lawan, yang ke-11 saya kalah. Dan nggak rugi kalah, karena belakangan ketika terjadi konflik di Aceh, dia menjadi Kapolda Agam di Aceh Selatan. Memang Kapolda dulu kan apa dia melejit. Sampai tamat SD saya juara 1 DF Tanas, ranking 1, masuk SMP. Di SMP baru minggu pertama masuk sekolah, saat itu kurikulumnya CBSA, coret buku sampai habis, cara belajar siswa aktif. Bapak gurunya itu guru PMP, berdiri di samping meja, bukunya dilipat, didikte. Saya duduk persis di depan beliau, sedang didikte, 3 huruf lagi akan selesai, tiba-tiba angin di dalam perut saya mendesak keluar. Saya berpikir tidak sopan keluar ketika bapak guru sedang mendikte, maka saya dikte angin tersebut. Dan saya belum tahu ada hukum fisika dasar yang menyatakan angin bertiup, apabila dihambat dia akan ribut. Begitu saya dikte, terjadilah hukum fisika dasar. Dia bertiup dan ribut, panjang dan berirama. Sudah seperti klakson kapal. Satu kelas itu melihat ke arah saya sampai tersangka nggak perlu dicari oleh polisi. Bayangkan malunya. Tapi jangan bayangkan sekarang, kita lanjut dulu. Bapak guru yang sedang mendikte ini, beliau lipat buku PMP tersebut. Itu PMP yang sudah pelajaran sudah meninggal dunia, sekarang digantikan oleh anaknya, PPKN. Dilipat buku, dibanting di atas meja sampai bumi bergoncang ketika gempa. Beliau ambil kapur tulis, beliau tulis di papan, KURANG spasi AJAR. Kurang ajar. Kalau beliau maki saya dengan ucapan, penderitaan saya kurang dari setengah menit. Kurang ajar kamu, selesai. Tapi ditulis di papan tulis dan dibahas 1 jam pelajaran. Bayangkan perasaan saya saat itu, baru minggu pertama masuk sekolah, belum kenal kawan-kawan, dibully oleh guru. Tertunduk malu luar biasa. Tapi karena saya tidak bersalah, Allah bela saya. Ketika ujian semester pertama, saking kesalnya bapak guru ini, nilai PMP saya ditulis dengan tinta merah angka 5. Tapi Allah bela saya. Saya yang PMP-nya 5, ranking 1 di kelas. Beliau dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak T. Habsyah almarhum, Allah maafir lahu. Pertanyaannya sederhana, jih bangai pekah maaf, dia yang bodoh atau kamu yang goblok? Bagaimana mungkin seorang pelajar ranking 1 tapi PMP-nya 5? Orang yang PMP-nya 5 tidak boleh ranking 1, ranking 1 tidak boleh PMP-nya 5. Tidak cukup sekali itu beliau ditegur oleh Allah. Tahun 2007 saya sudah jadi ustadz, sudah ceramah. Saya pulang ke Aceh Selatan, anak saya yang sulung baru umur setahun. Tiba-tiba datang 2 orang naik sepeda motor, saya sedang duduk. Orang-orang tunjuk ke arah saya. Beliau berdua datang ke saya.
minta kesediaan saya untuk ceramah maulid di kampungnya. Setelah disepakati, akhirnya beliau berbahasa basi, Pak Ustadz sebenarnya tinggal di mana? Saya bilang, saya di kampung ini, saya sekolah SMP di SMP Krum Baru itu. SMP Krum Baru, kenal saya, kata beliau. Kalau udah bertanya begitu pasti guru saya. Saya perhatikanlah wajah beliau. Unyo yang tulis PMP kayak limong nyaman. Ini yang tulis PMP saya 5 dulu. Bayangkan guru yang menulis PMP saya 5 mengundang saya untuk menyampaikan ceramah di kampungnya. Maka jadi guru tidak boleh zalim. Kenapa? Ada di antara anak-anak ini nanti akan menjadi orang hebat, paling kurang jadi ustadz. Tapi sampai sekarang beliau sudah meninggal dunia, saya tidak pernah ceritakan kepada beliau bahwa beliau tuliskan PMP saya 5. Ini pelajaran. Maka pembelajaran itulah yang hari ini ketika anak sekolah di topinya itu ditulis Tut Wuri Handayani, mereka hafal, mereka baca setiap hari. Saya katakan, persoalan pendidikan di Indonesia hari ini bukan Tut Wuri Handayani. Kalau Bapak dan Ibu ingat tokoh pendidikan Indonesia, Bapak pendidikan Indonesia itu orang Aceh, dari Aceh Utara, dari Kecamatan Dewantara, Ki Hajar Dewantara, orang Jawa, orang Aceh, mohon maaf. Beliau punya 3 slogan pendidikan: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Hari ini semua pakar pendidikan berbicara tentang Tut Wuri Handayani. Kita ajarkan anak-anak meneladani, tapi kita lupa berbicara tentang poin pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang di depan itu berikan teladan. Maka hari ini setelah kita paksa anak-anak untuk belajar keteladanan, tapi contoh dari keteladanan yang di depan tidak pernah kita proteksi. Maka hari ini yang terbayang di benak anak-anak, teladan itu adalah saat mereka sukses, dan sukses itu saat mereka kaya. Hari ini semua nilai kesuksesan diukur dengan materi. Pejabat sukses, pejabat kaya. Pengusaha sukses, pengusaha kaya. Dosen sukses, dosen kaya. Ustadz sukses, ustadz kaya. Bahkan ulama yang sukses, ulama kaya. Saya yakin ketika kita pulang kampung sekali-kali kita bertanya kepada orang tua kita, ya mak, kemana sih pulang kawan? Oh, dia udah jadi orang sukses sekarang. Kenapa? Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar, katanya. Kalau udah besar semuanya udah sukses. Nauzubillah, ini gambaran sukses yang paling buruk di dunia. Nabi itu manusia yang paling sukses. Beliau mampu mereformasi dunia, tapi beliau tidak punya kekayaan walaupun sangat layak. Warawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban faaba. Gunung merayu Nabi agar jadi emas milik Nabi, tapi Nabi menolak. Beliau tidak ingin umatnya terpikat pada kekayaan. Maka Nabi contohkan bahwa sukses itu adalah consumer satisfaction. Ketika pihak yang kita layani merasa puas atas pelayanan yang kita berikan, maka tanamkan ke anak-anak kita, jangan berpikir sukses jadi orang kaya, tapi jadikan dirimu bermanfaat. Sekurang-kurangnya jadikan kehadiranmu dalam sebuah tempat tidak memberikan gangguan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sukses. Maka saya pulang kuliah dari Mesir tahun 2005. Ketika banyak pegawai meninggal dunia, kawan-kawan yang pulang jadi sarjana dan mereka dilantik jadi pegawai. Saya tidak bawa pulang ijazah karena pulang di tingkat 4. Ini LC pada nama saya, bukan gelar akademik. LC itu nama kampung saya, Lam Alu Cud, LC. Saya nggak ada ijazah. Saat itu saya merasa bahwa kehidupan saya itu seperti dalam film Die Hard. Orang yang salah berada pada tempat dan waktu yang salah. Di Mesir sedang banyak beasiswa, saya pulang ke Aceh. Di Aceh sedang diterima PNS yang nggak ada ijazah. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada orang yang salah di tempat dan waktu yang salah. Maka saya bersyukur kepada Allah. Andai kata saya ada ijazah, saya tes jadi PNS. Kalau jadi PNS, 8 jam waktu saya sehari duduk di kantor, dan saya tidak pandai administrasi, tidak pandai urus pangkat dan gaji, tetap hari ini tinggal antar-antar surat saja. Tapi ketika tidak jadi PNS, saya maksimalkan sisi yang lain, manfaat dalam hidup. Orang yang tidak mau buat pengajian, saya buat pengajian. Maka pelan-pelan buka kajian sampai tidak cukup waktu untuk pengajian. Dan satu yang saya terima, akhlak tetap harus terjaga, tidak boleh tergoda oleh dunia. Digoda. Datang Sekda Kota Banda Aceh, Ampun Din, beliau tawarkan beasiswa ke saya S2 dan S3.
Beliau sedang berdiri bersama dengan Pak Rehan Iskandar di Bandara Sultan Iskandar Muda. Saya bilang, Pak, kalau dengan keberadaan saya sekarang bisa Bapak manfaatkan. Tapi kalau harus S2, S3, saya minta maaf. Orang sedang berlomba mencari beasiswa S3, saya ditawarkan, saya tolak. Karena saya tahu itu bukan bidang saya. Maka persoalan kita hilangnya keteladanan. Sukses diukur dengan pencapaian materi. Maka ingatkan anak-anak kita, jangan tergiur dengan materi. Tidak ada anak yang salah. Maka baru kemarin kita belajar dalam kehidupan betapa seorang putri Aryani tunanetra, tapi ketika orang tuanya paham bakat pendidikan, dia syukuri anak ini, dia bantu dia mengasah bakatnya sampai dia melejit di tingkat dunia, memenangi kontes Golden Buzzer, itu yang American Got Talent. Oh, itu hanya di bidang nyanyi, bakat tarik suara. Bayangkan Dewi Yul, seorang artis, suaminya Rai Sahitapi. Bayangkan suami ganteng, istri cantik, bangsawan, dia Raden Ajeng, tapi punya beberapa orang anak yang tidak pandai bicara, bisu. Tapi sedari kecil saya pantau pemberitaan, anak-anaknya yang bisu ini digali bakat terpendamnya. Ada yang bakatnya di bidang seni rupa, dia praktekkan melukis sampai buka pameran di tingkat nasional. Dan anaknya yang laki-laki itu Surya sampai menjadi seorang doktor S3 dan diakui di tingkat internasional di Amerika sebagai tunarungu, duta tunarungu internasional. Tidak ada yang salah dalam kehidupan, hanya orang tua yang tidak paham bagaimana memaksimalkan potensi anaknya. Ini kehidupan. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masalah kita dalam pendidikan adalah terlalu sibuk dengan Tut Wuri Handayani, lupa tentang Ingarso Sung Tulodo. Maka hari ini saya duduk di depan Bapak dan Ibu. Ketika saya sadar saya duduk di depan, saya sebenarnya tidak senang pakai baju begini, senang pakai t-shirt. Maka tadi malam ketemu dengan Ustadz Hamdi, beliau pakai kain sarung, pakai baju t-shirt. Kenapa pakai kain sarung? Karena celana panjang saya pinggangnya udah sempit semua, dan kain sarung bisa menyesuaikan, bukan karena sok-sok Ustadz. Cincin saya ini sempit, hanya layak dipakai di tangan kiri. Tapi karena saya akan duduk di depan Bapak dan Ibu, saya ingin tunjukkan keteladanan bahwa Rasulullah itu yuhibbut tayamun fil umuri kulli, senang semua pekerjaannya itu di sebelah kanan. Maka saya pakai jam tangan di sebelah kanan, saya pakai cincin di sebelah kanan, nanti waktu turun pindah lagi ke kiri. Kenapa? Orang yang tampil di depan harus mampu memberikan keteladanan. Maka Bapak dan Ibu harus menjadi teladan bagi anaknya. Mereka ingin jadi seperti ayahnya. Maka generasi dahulu mereka tampil seperti bapaknya. Yang bapaknya pedagang, anaknya pedagang. Bapaknya angkatan darat, anaknya angkatan darat. Bapaknya angkatan udara, anaknya angkatan udara. Bapaknya angkatan laut, anaknya angkatan laut. Yang angkatan darat pagi-pagi gejak ublang, gejak mau. Yang angkatan udara pagi-pagi datang ke kebun, gejak EU. Yang angkatan laut pagi-pagi datang ke laut, tidak melangu. Tapi hari ini sayangnya, apapun profesi ayahnya, anaknya tetap ingin seragam, jadi PNS. Musibah. Ada banyak potensi lain yang bisa digarap. Bukan salah menjadi PNS. Yang salah ketika semua anak-anak kita arahkan untuk menjadi PNS, terpaksa harus bayar sogok 100 juta untuk mendapatkan gaji 2 juta sebulan. Maka kalau itu harapan, nanti anak-anaknya yang sudah siap kerja, antarkan ke saya di Cot Keeng, bayar uang sogok 100 juta, akan saya gaji anak Anda selama 2 juta sampai 6 tahun ke depan, sampai uangnya habis. Ada lapangan lain. Laut kita sangat luas. Saya diundang ke Poltek Malahati, Politeknik Pelayaran Malahati. Laut itu sangat luas. Potensi di laut, kalau sudah bekerja di kapal pesiar, itu sekali berlayar 3 bulan, saat turun dari kapal 20 juta materi uang tunai hak bersih dengan semua layanannya. Tapi kita hanya berkutat jadi PNS, jadi anggota dewan, jadi anggota dewan. Buka wawasan anak-anak kita. Apapun profesi orang tuanya, anaknya harus mampu. Maka ayah saya seorang ustadz, Abu Madinah. Saya tidak berencana jadi ustadz. Saya ancam ibu saya dulu waktu SD, saya kalau sekolah saja, kalau ngaji saya. Ayah saya tidak mengarahkan saya untuk menjadi ustadz. Saya disuruh kuliah, tapi saya ingin mengaji. Saya tinggalkan bangku kuliah, saya datang ke pesantren. Anak-anak harus bangga menjadi seperti ayahnya dan lebih. Maka saya ceramah hari Rabu di Masjid Kopel Madarussalam. Saya sampaikan di hadapan akademisi, harusnya ketika menerima anak-anak kuliah, itu lihat latar belakang ayahnya.
Yang mau diterima di fakultas kedokteran, lihat, yang di kampung orang tuanya itu dukun. Yang diterima mau objin, yang di kampung orang tuanya itu bidan persalinan. Yang mau diterima di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, yang di kampung orang tuanya guru ngaji, guru sekolah, guru les. Yang diterima di fakultas teknik, yang orang tuanya itu adalah tukang. Yang diterima di fakultas pertanian, itu yang orang tuanya petani. Agar mereka bisa mengilmiahkan pekerjaan orang tuanya. Kalau nanti anak dari dukun jadi dokter, tidak akan ada dokter yang menistakan profesi dukun. Kalau ada anak-anak yang fakultas ekonomi tamat, mereka tidak akan menistakan perdagangan orang tuanya. Ini yang kita lupakan sekarang. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak kita baru tamat SD, masih panjang masa depan mereka. Maka silahkan berpikir, pendidikan seperti apa yang Anda inginkan. Apakah sebatas ijazah? Silahkan sekolah. Apakah ada keterampilan? Maka cari jurusan-jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Mudah-mudahan sebagaimana Putri Aryani yang tunanetra bisa tampil di panggung internasional, sebagaimana putranya Dewi Yul bisa menjadi duta internasional untuk orang-orang yang tidak pandai berbicara, maka mudah-mudahan anak-anak kita berprestasi di bidangnya masing-masing. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagai penutup, karena tadi diingatkan tentang salat dan lain sebagainya, saya ada cerita dari seorang pengusaha SPBU di Banda Aceh, sudah berpulang ke rahmatullah. Ketika ipar beliau meninggal dunia, kami berdiri di luar sambil menanti tajhid jenazah. Beliau ceritakan ada kawannya preman, mabuk, berzina, main judi, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Tapi anaknya jadi ustadz. Bercerita beliau, kok anak Anda jadi ustadz? Apa kata yang preman ini? Bang, saya memang bejat, saya memang jahat, dan saya memang tidak pernah sholat. Tapi di rumah anak-anak tidak pernah tahu ayahnya sejahat itu. Ketika waktu sholat tiba, saya tidak pernah sholat, tapi saya masuk kamar, saya ganti baju, pakai kain sarung, pakai peci. Saya keluar dalam keadaan demikian, anak berpikir saya sholat. Saya memang mabuk, minum arak, tapi nggak pernah pulang ke rumah, jangankan minum arak, bahkan merokok pun tidak. Saya memang bejat dan preman, tapi anak-anak tidak pernah tahu dengan siapa saya berkawan. Maka silahkan kita orang tua, seburuk apapun, tapi tunjukkan ingarso sung tulodo, bahwa saya adalah teladan terbaik untuk anak-anak saya. Ibu-ibu adalah kunci pendidikan, maka jangan sibukkan ibu-ibu dengan pekerjaan yang bukan pendidikan. Masih sedang viral video saya yang diangkat oleh seorang kawan. Kenapa orang Yahudi itu cerdas-cerdas? Kenapa 50% Nobel pendidikan ilmu pengetahuan itu dicapai oleh orang Yahudi? Sir Isaac Newton, Albert Einstein, itu semua Yahudi. 50% lebih peraih Nobel ilmu pengetahuan Yahudi. Ternyata Yahudi punya tradisi, istri mereka yang sedang hamil diberikan PR matematik, diberikan teka-teki matematik. Dulu ada teka-teki silang, itu yang bagian matematiknya. Itu yang digarap oleh ibu-ibu Yahudi yang sedang hamil, termakan oleh otak anaknya. Anaknya cerdas di bidang ilmu eksak. Sedangkan istri-istri orang Aceh dan orang Indonesia ketika sedang hamil, kesibukannya adalah drama Korea. Maka anak-anaknya lahir lape semua. Maka berikan konsumsi gizi yang halal, berikan hiburan yang mendidik, dan sering-sering baca Al-Quran ketika sedang hamil. Insya Allah anak yang lahir tidak akan mengecewakan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tepat 1 jam setengah saya berbicara sesuai dengan amanah dari panitia, 1 jam 28 menit 10 detik. Maka demikian yang dapat saya sampaikan provokasi pada hari ini. Mudah-mudahan menggugah kesadaran kita semuanya. Dan saya katakan, saya sedang mendidik anak. Sebatas ini saya masih bangga, tetapi saya tidak bisa menjamin ke depan itu akan lebih baik apabila lingkungan tidak kita jaga bersama-sama. Maka usahakan agar kita peduli lingkungan, karena di lingkungan itulah anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktunya. Kita jaga rumah tangga, karena ibu adalah guru yang sebenarnya. Al-ummu hiyal madrasatu in a'dattaha a'datta jailan tayyibal a'raqi. Ibu adalah guru yang sebenarnya. Bila kalian persiapkan perempuan menjadi ibu, kalian sedang persiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.